Pekanbaru, Bengkulu, Padang, Medan, Aceh saya belum pernah ya. Itu kayaknya beda-beda ini. Karakternya beda jauh itu. Paling aktif di Padang ya, Sumatera Barat ya? Ya, Padang. Tapi ini bagus untuk wawancara nih. Udah rekam. Jadi itu di Padang sama di Padang Jambi ini masih aktif itu. Jambi ya. Terus Aceh masih Medan tuh masih aktif itu. Cuma ya itu ini ada besok rencana mau bikin pameran juga dari kampus tapi ya. Jadi ya mungkin diadakan di Padang atau di Medan. Tapi yang adakan kampus isi Padang Panjang. Itu diundang yang seniman-seniman dari Aceh sampai ke Lampung. Ada beberapa yang undangannya. Ya, mulai dia. Oke, siap. Cerita itu aja. Kronologis gitu ya. Awal bersentuhan dengan kesenian itu bagaimana? Oh gitu. Itu panjang ceritanya. Iya. Hah? Iya. 1 jam 2-3 jam mau biasa. Oh gitu. Sekalian. Jauh-jauh ke sini. Wah, ini dulunya harus jadi haus ya. Enggak, masalahnya aku dari apa? Aku baru dari Solo. Oh iya, Dok. Iya. Apa acara, Mas? Kunjungnya di sana, yang gimana cara stop? Jadi aku aslinya Bukit Tinggi. Istriku juga Bukit Tinggi, itu di belakang rumah lah. Dekat. Teman masa kecil. Ya. Jadi tapi dia ngajar di Solo. Itu kan ada 2 jam dari Bukit Tinggi dari sini ke sana. Ngajar apa, Mas? Ngajar biologi. Nah, jadi aku nggak ada pacaran tuh sama istriku, nggak ada pacaran, cuma memang sudah jodohnya di situ. Ini jauh-jauh gitu. Curhat lu jauh-jauh. Jauh-jauh gitu masih. Enggak. Pas pulang ketemu udah cocok jadi. Jadi itu spontan aja itu. Kamu mau juga kan? Oh, malah dijodohkan. Iya, jadi menarik. Ini ada spontan apa karya? Iya. Karyanya gitu. Jadi ceritanya dari awal ya. Jadi dulu dari SD aku kan suka menggambar ya, biasalah di kampung itu gambarnya pemandangan. Terus aku hobi gambar mobil mobil Chevrolet itu Amerika yang lama itu, kayak mobil putu tapi itu yang besarnya, bannya 6 itu. Cuma setelah SD mau masuk SMP itu ternyata ada orang kampungku yang sekolah di Padang, SMSR itu. Lihat dia kan setiap ada khatam Quran itu dia yang bikin gambarnya. Kok bagus ya dia gambarnya. Jadi akhirnya tertanam itu menjelang SMP itu. Aku mau sekolah seni rupa. Akhirnya di SMP bikin karya. Jadi ada satu waktu bikin karya dari bambu itu diukir. Aku bikin, gurunya nggak percaya. Jadi dikira aja itu dibikinin. Akhirnya aku bawa pahanya itu yang aku pinjam, ada tukang di kampung itu yang bikin itu. Aku praktekkan di situ. Akhirnya yang punya aku itu nggak dibagikan, dibawa dia pulang jadinya. Jadi dari SMP sudah pengen masuk SMSR, akhirnya aku punya pilihan SMP itu. Aku mau sekolah SMSR, kalau enggak aku enggak sekolah. Kalau SMA aku nggak mau. SMSR. Jadi kalau pilihannya itu, kalau nggak dapat SMSR nggak sekolah. Tapi di dalam itu pas untuk melamar ke SMSR, ada satu lagi pilihan yang secara tiba-tiba aja, Angkatan Laut itu. Aku pengen masuk
di kapal itu angkatan laut itu karena bajunya putih-putih, itu aja. Cuma aku nggak bisa apa, berenangnya cuma belajar di kolam kampung itu, Gunung ya. di Tabik itu namanya ya. Nah itu akhirnya tes di SMSR dapat tahun 90 itu tes. Jadi dari daerahku cuma aku sendiri. Jadi SMSR itu nggak ada yang dikenal itu, cuma sendiri masuk. Tapi di SMSR karena dari Bukit Tinggi pindah ke Padang itu kan jauh dari orang tua. Nah, aku sering baca komik. Jadi baca komik sama nonton. Kadang main game. Akhirnya satu semester hancur itu. Hancur. Semester kedua aku minta berhenti sama orang tua. Tanya kenapa berhenti, apa biayanya kurang atau apa. Aku bilang enggak, karena aku jujur ke orang tua, aku sudah jarang masuk sekolah itu. Banyakan cabut, aku baca komik, aku bilang kan, sama nonton dan main game. Nah terus gimana kata ibu, aku nggak mau lagi sekolah, mau kemana, mau merantau gitu. Akhirnya aku merantau berhenti sekolah, aku cabut dari rumah, merantau ke Pekanbaru. Nah, Pekanbaru jual nasi goreng, itu kan bukanya sore itu, tutupnya pagi subuh. Nah, dari Pekanbaru masih duitnya masih susah kan. Terus ke Batam. Dari Batam jualan nasi sama ada hadiah-hadiah itu. Yang ada jam, ada rokok macam-macam. Cuma gambar itu yang dilepet-lepet itu aku bikin itu. Jadi pekerjaannya itu. Karena ada 500-an itu ya. 500 biji itu kan cuma gambar doang tuh. Terus ada hadiahnya rokok, banyak itu rokok Marlboro, Samsung, jam dinding. Itu sampai 92 aku balik lagi ke Padang, pengen sekolah. Pengen sekolah itu karena ini aja apa, tersentuh ada orang malam-malam aku lihat dia nyari kerja di situ. Tapi dia nggak makan kan, aku ajak makan goreng, dibayarin. Ditanya kenapa kamu di sini susah kayak gini, aku nyari kerja katanya. Ya ijazahnya SMA STM Bukit Tinggi itu, juara 2. Tapi enggak dapat kerja, dia enggak mau kerja sembarangan. Kalau aku kan yang penting bisa ngisi perut, kerja di rumah makan. Gampang itu, orang Padang kayak gitu. Jadi susah makan, kerja di tempat orang makan, nyuci piring aja, yang penting kan bisa makan. Nah, kalau dia nggak mau, mikir, hebat juga dia ya, juara nggak dapat kerja, mau dia puasa daripada dia kerja di itu. Akhirnya aku mikir, aku nanti kalau nggak sekolah jadi apa? Akhirnya aku pulang lagi itu, pulang. Pas ibu nggak di rumah, bapak yang di rumah waktu itu, ibuku ke Bandung. Bapakku jadi nangis dia. Aku kasih tahu. Pulang, yang ku bawa itu cuma rokok Ardat itu satu slop. Selama itu cuma itu yang dapat ya. Udah. Jadi sampai di rumah seminggu itu aku didiamkan, maksudnya nggak ditanya apa, mungkin masih capek. Setelah seminggu tanya bapak, udah ini kamu kan sudah pulang ya, terus rencananya apa lagi? Aku kasih tahu, aku mau sekolah. Sekolah di mana? Bilang di SMSR. Karena pilihanku tetap sekolah seni rupa, nggak mau yang lain. STM aku nggak tertarik, SMA nggak tertarik. Akhirnya aku balik lagi. Jadi waktu itu yang guru kepala sekolahnya itu Pak Arbi Samah, kebetulan dia alumni Sri ya, Jogja.
Angkatan Pak Peki. Ya, angkatan Pak Joko Peki itu. Dia aku ke situ. Urus sama guru-guru itu susah itu. Dari guru A ke B, dari B ke C. Akhirnya sudah 3 hari ngurus itu ketemu sama Pak Arbi Samah itu. Aku tanya ke dia, Pak, saya mau ngomong, ada apa? Ini saya dulu kan sudah sekolah di sini. Cuma karena tidak ada biaya, saya keluar. Aku agak berbohong itu. Sekarang saya punya dana, Pak. Saya mau sekolah lagi. Ini kok urusannya susah sekali. Ini wajib belajar sekarang kok. Kamu di tuh guru-guru dipanggilin dia. Woi, sini. Apa? Ada apa, Pak? Ini anak kok dipersulit untuk mau sekolah. Dia mau sekolah aja sudah untung katanya. Jadi itu ada gini aja lah. Kamu anggap aja kamu libur 6 bulan, kamu bayar 6 bulan uang sekolah. Besok kamu masuk, ada baju masih ada? Ada, Pak. Udah. Tolong diurus katanya sama wakil kepala sekolah ya. Akhirnya aku hari Senin disuruh masuk, waktu itu hari Sabtu. Masuk, pakailah baju yang lama itu. Aku enak. Itu 1 tahun, hampir ya 1 tahun. Itu nama aku nambah sendiri itu di bawahnya. Karena itu belum dicetak itu. Di absen. Di absen. Nah, jadi setelah 1 tahun baru itu ada dicetak namanya kan. Nah itu kuliah. Cuma kuliah yang kedua itu sudah nggak ada pikiran macam-macam. Main-main juga, tapi ya itu sekolah tetap. Sampai tamat tahun 96. Jadi sebelum 96 itu ada temanku yang pulang di Jogja itu. Si John Boneng. Ya. Dia Kria. Sekarang namanya John Wahid. Dia kan kuliah di Jogja Kria. Si John pulang, dia nemuin aku di sekolah. Kata si John, teman-teman yang itu kan dia manggil Datuk kayak aku kan. Tuh, kamu besok kalau selesai kuliah kamu daftar ke Jogja katanya kan. Iyalah John. Ya pokoknya kamu harus datang ke Jogja katanya. Ya emang aku ada niat mau kuliah di Jogja aku bilang. Nanti biaya kamu jangan mikirin lah katanya. Pokoknya kamu ongkosmu ke Jogja aja cukup. Nanti di sana kita carilah gimana. Itu si John Boneng itu yang nyuruh. Aku ke Jogja, kan teman-teman udah berangkat, aku berangkat sendiri. Sampai di Jogja ternyata ya itu ditinggalkan kunci kamarnya sama teman di situ. Nanti kalau ada datuk datang tolong kasih kuncinya biar dia di tempatku. Di situ di Jogja terus latihan. Kan biasa orang Padang itu ada ininya di Sakato ya. Jadi kelompok Sakato belum Sanggar. Jadi itu kita yang baru datang dari Padang itu dikumpulin. Mau apa sini? Mau kuliah ya. Kalau mau kuliah kan mau tes ini kan latihan dulu. Jadi itu kayak Stefan Buana, Juni Waldi, Rudi Matufani, kan Abdi Setiawan. Banyaklah semuanya. Jadi latihannya kan keras tuh. Pagi-pagi subuh kita dibangunin gitu. Yang sholat suruh sholat. Habis sarapan terus ngambar. Itu nanti sampai siang. Kan berhentinya siang aja itu. Siang sholat. Habis sholat makan, habis makan ngambar lagi sampai malam maghrib nanti selesai itu ngambar lagi. Nanti jam 11 itu kalau masih jelek gambarnya itu dirobek-robek sama mereka, diinjak-injak. Itu ini apa ini kamu gambar? Mau masuk iksi kok gambarnya kayak gini. Disuruh lagi sampai jam 3 itu. Jadi kayak gitu terus selama mau tes itu.
Nah, jadi waktu itu kan teman-teman ada pilihannya dua, ambil lukis satu, mungkin pilihan keduanya patung apa kria. Yang Ria. Tapi aku sama Ricky Anthony nggak mau, aku cuma satu. Jadi orang pada milih dua, aku milih satu aja lukis ini. Ada alternatifnya. Tapi itu kan tidak aku kasih tahu ke teman yang lain. Terus sebentar, ini ada bapak. Halo, Pak. Adik, tunggu sebentar tuh. Tunggu, ayo ke situ. Yo. Adik, lah. Tunggu. Ini bisa di-cancel sebentar ya. Aku jemput bapak aku sebentar ya. Santai. Jalur darat. Iya. Aku dulu dari Jogja tapi cuma sampai Kerinci. Pakai motor. Pengen ke Kerinci ya. Iya. Masih kuliah kan nggak punya uang. Oh. Kalau naik bis cuma bisa berangkat, nggak Iya. bisa pulang. Enak itu ya. Maksudku kalau misalnya apa? Mau survei ke Kalimantan atau kemana itu. Tapi kalau Sumatera lah misalnya. Pakai dari Jakarta kita lewat darat. Itu kan bisa mampir-mampir semua. Kalau aku biasanya mau ke Jogja, kalau pakai bawa mobil, aku masuk kota. Setiap kota aku masuk gitu. Jadi aku berhentinya di dalam kota. Di kota, jalan-jalan dulu, mau apa, mau nyari apa, baru nanti berangkat lagi. Hah? Tapi Iya. sama dengan Kalnas itu kan asik. Iya harusnya, tapi kan ada dokumentasi untuk dia itu. Pakai Alphard gitu ya. Apa? Iya, mantap. Nah, ini jago nih supir. Jadi tadi sampai apa? Tes mau kompetisi pilihan itu. Ah. Jadi cuma satu itu. Ini udah. Jadi pas tes aku pilihan satu. Jadi ada di antara teman-teman itu yang tahu akhirnya kan, yang senior. Wah kok kamu milihnya cuma satu katanya kan. Tapi nggak tahu dia mungkin apa pikirannya apa. Aku dibilang sombong sama dia yang dua ini. Orang aja dua belum tentu lolos katanya kan. Karena ada temanku yang sudah 4 kali juga kan tes. Terus aku bilang, ya aku milihnya lukis. Tapi kalau ndak lukis aku ndak mau kuliah. Itu. Yang penting aku kan untuk tes itu aku ya semaksimal mungkin untuk latihannya. Tapi kalau nanti akhirnya ndak lolos ya ndak masalah. Tapi ternyata setelah tes ada juga rasa khawatir itu ternyata. Jadi baju-bajuku tak bawa ke Bandung semua itu, tempat kakakku. Jadi kalau nggak lolos, aku udah tinggal berangkat aja lagi. Ya alhamdulillah ternyata lolos. Lolos di lukis. Tuh. Akhirnya kuliah lukis tahun 96. 96 lukis setelah 3 tahun kuliah aku baru pulang. Selesai. Hah? Selesai. Belum, pulang. Oh jadi ke Jogja itu 3 tahun baru pulang lagi. Iya, pulang. Jadi selama kuliah itu untuk ikut apa? Dulu FKY ya di Jogja itu FKY itu kan sangat apa itu? Maksudnya bergensi kalau di Jogja. Terus ada pameran apa lagi ya? Waktu itu Rudi yang masuk, Rudi Mantovani, siapa lagi itu? Yang muda-muda itu bukan FKY itu apa? Lupa aku. Aku setiap masuk FKY itu nggak ada yang lolos itu. Nggak pernah lulus. Jadi tahun 2000 dari 96 tahun 2000 itu aku sudah mulai agak khawatir. Aku ini bisa ndak ini berkarya atau gimana, kok nggak pernah lolos gitu. Sedangkan yang junior ini adik-adik kelasku sudah ada yang
yang ini. Yang lolos. Yang lolos. Jadi tahun-tahun itu aku habis dari rumah operasi usus buntu ya, 7 bulan usus buntu, balik lagi kuliah. Nah, itu kan ada bias nggak salah, bias di kampus. Jadi aku masukin karyaku bias. Nah, sebelum masuk Dies kan itu sudah dikirim untuk Philip Morris kompetisi. Waktu di Dies itu aku mikir, wah, karena Philip Morris aku nggak mikirin. Kenapa? Karena di kampus saja susah lolosnya, apalagi internasional. Iya, Philip Morris. Cuma aku sudah kirim. Jadi pas Dies itu tak lihat karyaku. Mau seleksi aku pergi. Maksudnya nggak kuat aku lihatnya, nanti kalau nggak lolos ini apa. Aku pergi dulu ke kantin, sudah jam 3 aku balik lagi kan, lihat ternyata punya aku lolos. Aku tanya, ada Abdi Setiawan juga waktu itu, Daset, ini yang lolos yang mana? Ini yang nggak dibalikkan lolos, lihat punya aku masih. Aku kan sudah senang. Ternyata kan datang lagi Pak Agus Kamal sama Pak Titus Liber, Wardoyo Muda ya. Ternyata ada seleksi 1 kali lagi. Aku pas dekat karya aku kena dibalikin, nggak lolos. Aduh, ini Udah kayak nggak lolos, dia nggak lolos. iya. Duh, ini kayaknya emang nggak bisa melukis lagi aku ini. Maksudnya aku berkarya, ternyata pameran nggak bisa, buat apa ini? Akhirnya aku pulang itu. Pulang aku. Pulang ke sini. Iya, pulang ke kampung. Karena aku rasa mungkin nggak ada aku, nggak bisa mungkin aku untuk berkesenian ini. Nah, udah dari 96 sampai tahun 2000 berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Gak ada perubahannya kayaknya itu. Nah, terus di rumah kan ibu warung kopi itu. Jadi aku dari kecil itu sudah di warung setiap hari. Karena bapak, ibu berwarung sama bertani cuma. Di rumah itu aku ditanya ibu kok, gimana kata ibu kuliah? Kayaknya aku juga enggak mau kuliah ini. Kenapa? Aku sudah sering ikut kompetisi atau apa? Pameran. Ada pameran nggak bisa lolos, bilang. Ya ibu, aku mana ngerti pameran. Ya nggak apa-apa itu kata ibu, kan kamu coba aja. Terus enggak, kayaknya aku juga, ibu saya sudah enggak mau kuliah lagi. Jadi sudah berapa? 1 bulan di rumah. Pengen nelfon teman ke Jogja itu. Jadi waktu itu yang ada nomornya si ini, Zulfahendra. Nah, waktu itu dia kan sudah sering pameran, dia punya HP. Aku telepon dia kan dari Wartel ya. Gimana kabar? Aku mau nanya kabar aja, kabar Jogja gimana. Terus dikasih tahu dia, kamu lolos Philip Morris. Benar Dan? Iya, itu karyamu sudah diurus sama Saptari. Aduh, aku langsung ini ya Pak. Semangat lagi kayaknya, itu bertubi-tubi semangatnya datang. Alhamdulillah ternyata aku bisa juga kayaknya nih berkarya gitu, lukis. Jadi waktu itu masuk Philip Morris saja itu sudah rasanya sudah luar biasa itu. Perasaan kita untuk meyakinkan kita, maksudnya lolos untuk pameran itu cuma untuk apa? Saya sudah merasa, wah ternyata saya juga bisa diterima. Itu aja, nggak ada yang lain-lain. Aku telepon Saptari, nggak masuk-masuk, terus aku ke Jogja. Ternyata karya itu kan di kampus, sudah dijemput sama Saptari, dijemput terus
di packing dia, dikirimkan dia. Jadi aku kan nggak tahu, masalahnya nggak ada yang bisa dihubungi kan. Jadi teman-teman suruh kirim aja lah karyanya si Datuk itu gitu, dikirim dia. Aku sampai di Jogja sudah beres semua kan. Aku terima kasih ke Sartari. Terus ke Jakarta, terus jadi waktu itu adekku mau menikah itu, duitnya kan juga nggak ada itu. Jadi rencananya mendoa aja. Tapi aku bilang ke adekku, nanti kalau udah ada punya duit, kamu kita mantenannya kita dipestakan. Jadi pas ke Jakarta, ternyata kan datang surat kan, selama kamu dapat 10 besar. Alhamdulillah, aku bilang gitu kan. Yang aku pikirkan bukan ininya, aku mikirkan hadiahnya itu 5 juta. Adekku bisa untuk acara nikahan dia. Cuma itu aja. Terus ke Jakarta, sampai Jakarta, ternyata sampai di sana dicari panitia lagi. Kamu dapat 5 besar katanya kan. Aduh, ini sudah berlipat-lipat rasanya kan. Alhamdulillah. Ya itu akhirnya dapat hadiah, dan yang lebih besar lagi hadiahnya itu keyakinan gue untuk tetap berkarya. Itu yang sangat merubah kekecewaan yang tadi sudah tidak mau berkarya lagi, jadinya berkarya. Sampai sekarang itu tetap melekat, maksudnya walaupun jauh dari Jogja, aku akan tetap berkarya. Itu sampai sekarang aku memang berkarya terus, walaupun gimana lah perkembangannya. Kembali ke kampus, selesai kuliah nggak? Ya setelah itu aku kembali lagi kampus, selesaikan kuliah. Jadi kuliahku itu selesainya 10 tahun. Dari 96 sampai 2006. Tapi 2004 aku nikah dulu. Tahu pas pulang dapat jodoh di belakang rumah itu, aku nikah. Pas anakku lahir 2005, dia mau lahir, aku sudah mulai ini maksudnya wah nggak usah diteruskan lah, bilang ke ibuku, Bu, aku nggak mau meneruskan kuliah karena kuliah atau tidak kuliah pun aku tetap akan melukis gitu. Kata ibuku, aku nggak perlu duitmu, aku cuma perlu menghadiri wisudamu itu. Aku sudah nunggu 10 tahun, kata ibuku kan. Wah ini kan berat itu. Moral itu. Istriku juga kayak gitu, dia kasih tahu dia, selesaikanlah kuliahnya. Yalah, aku selesaikan kuliah sampai 2006 tuh. 2006 selesai kuliah. Pas selesai, anakku kan mulai 1 tahun itu ya. Mikir lagi nih, belum sampai 1 tahun itu. Dia 2005 pertengahannya, agak lambat itu anak. Sekitar 7 bulanan lah. Aku mau netap di Jogja. Ini kan kesepakatan dengan istriku, pertamanya sudah ada. Dia nggak apa-apa katanya, mau netap di Jogja silakan, pulang nanti sekali berapa. Tapi setelah anak lahir, ini pikiran kan lain lagi nih. Wah ini anak lahir sekali 4 bulan, pulangnya mana ini? Nanti anak panggil om pasti. Iya. Nanti jangan-jangan kita dipanggil om itu kan enggak enak. Lagi mikir-mikir itu di Padang Panjang buka penerimaan dosen untuk seni murni, karena baru dibuka. Jadi ditelepon sama teman di sini, udahlah, kamu daftarlah di Padang Panjang katanya. Kan kayaknya nggak mungkin kamu di Jogja terus, anakmu, istrimu di sini. Kalau berkarya kan juga masih bisa berkarya. Aku lama mikir, aku bilang enggak lah. Berapa kali aku ditelepon, akhirnya aku mikir, oh iya juga lah, nggak apa-apa, coba. Aku tes itu, tes bahasa Inggris itu.
Soalnya 90 aku isi 120. Cuma aku isi semua toh. Itu kan apa, tesnya ada matematika juga ya. Enggak ada tuh yang namanya seniman Indonesia siapa, misalnya Pandi atau apa, enggak ada itu, matematika tesnya. Itu produk ganas tuh kandang kuda ya. Jadi akhirnya udah, ternyata aku lolos. Karena mereka kan butuh dosen juga kan. Jawabnya lebih. Dan aku juga mikir, ini yang mau diajarkan apa ini. Di sini nggak ada kuliah ngajar kan. Iya. Cuma aku mikir gini aja, mungkin ngajar mahasiswa sama ngajar adik-adikku pas mau tes di situ mungkin sama aja. Jadi aku bikin sama aja kayak gitu ngajarnya. Akhirnya aku ngajar pas aku mau pulang. Jadi ada yang koleksi karya aku. Ya, aku kasih tahu, Pak, aku mau pulang. Pulang kemana? Padang. Aku mau ngajar. Tanya dia, nah, kamu kalau ngajar mesti berkarya enggak? Takutnya kamu nggak berkarya. Kalau kamu nggak berkarya, ini karyamu jadi sampah katanya. Kasih tahu ke dia, Pak, saya akan tetap berkarya, walaupun di Padang. Itu kan cuma tempat yang membedakan. Tapi kalau memang kita tetap ingin berkarya, ya pastilah bisa berkarya terus. Walaupun memang teman-teman ada yang pulang, ternyata sampai di rumah susah dia berkarya. Aku coba, aku berkarya. Tahu setahun, ternyata muncul dari sini. Ditelepon, aku udah Bukit Tinggi. Besok aku nginap di Hotel Pusako. Oh iya Pak. Nah besok aku temui di situ. Ya, kita janjian. Terus yang ditanya itu, kamu masih berkarya enggak? Saya bilang iya. Akhirnya dia saya bawa ke tempat orang tua, lihat kampung. Ini kampung saya Pak. Terus waktu itu aku ada juga berkebun apa, nanam cabai. Aku nanam cabai sama tomat, joinan sama orang. Aku bawa juga dia ke sana. Terus aku bawa dia ke Solo lihat karya. Terus mampir di kampus lihat karya. Setelah dia lihat karya memang ada. Oh, ternyata kamu tetap berkarya ya? Ada apa? Cuma untuk lihat itu aja, masih berkarya atau tidak itu. Jadi sampai sekarang aku tetap itu harus waspada. Maksudnya aku harus berkarya terus. Kalau enggak nanti ada yang nanya, dicek rumah nggak ada gimana? Kalau nggak berkarya nanti koleksinya diobral. Iya. Nah itulah sampai aku ngajar itu tetap sampai sekarang itu setiap ada pameran, event ikut. Terus teman-teman yang di Jogja juga kayak gitu, maksudnya dia tidak melupakan. Jadi ada event Jogja aku tetap dikasih tahu, disuruh. Jadi itu dulu sempat waktu 2007 itu, dari 2006 2007 aku ke Jogja sebulan, nanti 2 bulannya di sini. Sampai booming itu ya 2008. Booming aku pameran tunggal di Semarang, itu si Pemat itu. Jadi Pemat nelpon, aku tahu ingat kamu aja katanya kan. Kebetulan di laptop dia ketemu foto karyaku. Karyamu sekarang di mana? Pemat ya? Hah? Angkatan Pemat. Aku seangkatan sama Pemat. Ya. Sepeda dia aku hilangkan itu. Sepeda ontelnya. Jadi sepeda itu kan aku pinjam. Aku pinjam sepeda. Udah bawalah. Sepeda merah. Aku bawa ke Sewon, terus bocor. Kan aku bawa ke bengkel yang di utara kampus itu. Aku titip di bengkel itu, lupa. Karena biasanya aku jalan kaki kan. Lupa, seminggu ditanya sama Heri. Sepeda aku mana? Oh ya. Aku ingat. Wah, sepedamu masuk bengkel ya? Nanti aku ambil. Aku ke sana ke bengkel, ternyata dijual sama anak yang punya bengkel itu. Sepedanya dijual dia.
Marah-marah bapaknya ngasih gitu aja. Ya gimana lagi? Saya nggak tahu. Itu kan dijual anak saya nggak tahu katanya. Udah akhirnya sampai sekarang sepeda Eri Pema itu enggak. Itu makanya dia ingat gitu. Karyamu mana katanya? Ada di Jogja. Karena aku kan masih ngontrak di Jogja itu. Walaupun aku pulang 2006, itu sampai 2009 aku tetap ngontrak Jogja. Ada karya di sana semua kan. Jadi karya pas aku ngontrak sama Ojatul. Dia di atas, aku di yang rumah di bawah. Habis gempa ya. Jadi kita Pema, karyamu mana di situ? Daripada karyamu tidak ada yang ngurus di situ, aku bawa karyamu biar tak urus. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, karena aku teman seangkatan sama dia. Nah, dibawa dia. Nah, itu karya dia yang ngurus. Kemudian karena booming itu, terus dibikin pameran di Semarang. Udah, saatnya kamu untuk tunggal katanya. Oke lah. Nah, itu yang di Semarang itu karya yang dari sini semua aku bawa. Jadi waktu itu yang sempat ke Padang itu banyak ya kolektor. Ada Pak Edwin. Pak Edwin sampai itu tempatku. Pak Oki. Siapa lagi itu? Ya. Jadi lumayan ada berapa kolektor yang di sini. Nah, terus ngajar, ternyata ngajar ini beda dengan apa? Baru sadar kita itu kalau ternyata mahasiswa ya sama aja lah, kita dulu juga mahasiswa kan. Pas ngajar kan mahasiswa juga kayak nggak jauh beda mungkin kayak kita kayak dosen dulu. Jadi walaupun agak susah di Padang Panjang, tapi itu harus bisa ada perubahan lah. Karena teman-teman di sini juga, maksudnya di Padang itu seni rupa tidak mati. Cuma yang kurang itu, kita mengadakan pamerannya yang kurang. Terus komunikasi kita dengan luar juga agak susah. Maksudnya dulu kan agak karena kita sibuk sendiri-sendiri mungkin ya. Jadi setelah di Padang aku pikiran ya mungkin saat ini aku harus berkarya di Padang. Kemarin pameran, ada beberapa kali pameran. Ini besok kemarin Umuluden kemarin terakhir ya, yang di Bali itu. Terus besok aku mau pameran ini akhir November di Taman Budaya Padang, 3 orang sama guruku SMSR itu 1, Pak Erismanto Jess, sama senior si Kamal Gucci, Kamal Gucci, 3. Tapi yang hubungan sama Jogja tetap, maksudnya ada pameran segala macam informasi tetap dengan teman-teman di Jogja yang lebih. Atau perjalanan karya dari ketika Jadi karya, aku sebetulnya dulu lebih suka surrealis. Aku lebih suka surrealis. Kalau di awal-awal itu, aku kan ketika lihat karya Basuki Abdullah itu, waduh, ini luar biasa sekali. Kemudian aku lihat karya Salvador Dali, ini lebih luar biasa sekali. Sampai aku di Jogja 96, aku lihat FKY itu nyuri-nyuri dari ini. Karena kalau latihan, waktu latihan itu mau tes itu kan nggak boleh itu. Kalau ketahuan senior kita keluar, itu marah-marah dia. Jadi aku bikin alasan sakit gigi ke Stefan Bana. Aku minta izin. Jadi aku nggak istirahat, malah main pengen lihat FKY. Waktu itu aku lihat karya-karya dari Bali itu kan abstrak. Aku kira, wah ini kok melukis gampang kayak gini. Tapi aku pikir lagi,
kalau ini gampang tapi kok dipamerkan di sini gitu. Karena aku nggak lulus. Ya. Jadi awal-awalnya kayak gitu. Jadi pas pulang ternyata ketahuan aku keluar itu. Ada senior ada yang ketemu. Aku kena marah sama dia. Dimarahin Stefan Buana itu luar biasa itu. Dia kan orangnya temperamen. Kamu katanya sakit, malah main, katanya kan. Mau latihan apa gimana? Aku bilang aku mau latihan. Tapi kok kamu main? Aku kasih tahu ke dia. Depan, kalau sakit gigi itu kan nggak bisa tidur. Itu makanya aku main. Mikir Stefan benar kan? Oh iya juga. Nggak jadi dia marah. Nggak jadi aku kena marah. Padahal yang lain udah nunggu-nunggu nih kita kena marah itu kayaknya senior itu senang gitu. Karena dia yang lebih temperamen untuk memarahi itu kan. Tapi positif, marahnya itu positif. Maksudnya ngajar kita. Tapi aku karena alasanku tepat. Sakit gigi kan, depan kalau sakit gigi bisa tidur enggak gitu. Dia mikir juga ya enggak bisa kan. Jadi lihat karya abstrak kayak gitu kan aku, wah ini kok gampang sekali. Pas kuliah, jadi 1, 2, 3 kan masih objeknya masih dikasih itu. Nah, pas lukis 4, kalau nggak salah aku yang waktu itu di kelas itu yang abstrak itu Januri. Nah, terus aku Palguna, Januri, Tantin, aku kan sama itu. Satu kelas. Si Pemat yang beda kayaknya. Agus Bakul dulu dia objek itu enggak abstrak. Nah, aku waktu awal-awal itu kan lagi maraknya 98 itu ya. Masalah politik itu. Aku nyoba-nyoba juga. Tapi aku karena nggak tahu masalah politik, jadi pas depan kelas itu nggak bisa ngomong. Pusing itu, ini ya. Jadi aku apa ya? Akhirnya, udahlah aku tetap harus berkarya. Jadi malam-malam sudah, ini karya harus minggu-minggu ini harus dikumpulkan. Jadi aku berkarya. Waktu itu ada figur wanita malam. Karena kalau di Jogja kita kan sering keluar itu tiap malam. Tiap malam skate kan harus keluar. Dulu skate keluar tiap malam. Jadi aku sampai sudah lukis 4, lukis 3 itu tetap keluar aku sama almarhum Febri Antoni yang sering, sama Gus Men. Jadi mata kuliah skate kan sudah habis tapi kita tetap skate keluar. Karena keenakan ya, padahal itu jalan kaki itu. Jadi ada figur kayak wanita malam itu masih ada karyanya sekarang. Aku bawa ke kampus, dilihat Pak Agus Kamal sama Pak Sudaris. Dibilang karya itu bagus, api. Aku yang bingung. Bagusnya di mana? Kok belum ngomong sudah bagus itu karya. Minggu besok aku mikir lagi kemana ya. Yang dibilang bagus itu apanya? Dibilang wah ini artistik, aku nggak ngerti artistik apaan. Besok aku bikin lagi karya. Sudah seminggu jadi pas lagi ini harus berkarya ya. Bikin karya. Jadi ada kayak burung hantu itu. Dibilang bagus lagi. Akhirnya aku nggak masuk kuliah lagi. Hah? Gambar terus. Enggak, aku nggak ngerti ini bagusnya di mana itu. Kan bingung kan, gaya Pak Agus Kamal itu kan, wah ini api. Yang api itu apanya Pak? Jadi akhirnya aku kan jarang masuk untuk lukis itu, tapi aku sering masuk di lukis 5, lukis 6.
Nah, sebelum itu aku juga sudah masuk lukis 5, lukis 6 itu. Yunizar sama si apa? Mas Riyadi, si Gop, si Mike itu lukis 6 dia aku tahu itu. Karena aku di belakang numpang itu. Maksudnya mendengarkan aja itu di belakang. Alfi. Terus lukis 5 si Da Stefan, lukis Zulfahendra. Aku lihat itu Made Mustika. Dia kan pakai topeng-topeng barong, topeng-topeng Bali itu dulu. Bahas karya-karya yang Yunizar kan juga abstrak. Aku mikir, ternyata abstrak nggak segampang yang dibikin dia itu. Kok ternyata rumit gitu. Jadi pengen tahu itu. Nah, akhirnya ya itu mulai di abstrak. Tapi sebelum itu ada yang terlupakan itu. Di awal-awal masuk 96 masih botak itu, aku sering diajak Sahrizal dan Sahrizal pergi ke tempat-tempat seniman-seniman itu. Waktu itu ada Binel ya, di Jogja, di tempat Pak Ardianto. Jadi mereka kan ada acara makan-makan. Aku yang diajak sama ada Sahrizal itu ke sana. Di luar yang lainnya kan peserta, yang tidak peserta cuma aku. Akhirnya Pak Ardianto itu ngajak asisten dia untuk nemani aku sana, karena gak nyambung kan. Kita nggak ngerti apa yang diomongin orang-orang itu. Pak Ninus juga kan, Lucy Artini, Joko Peki, dia mengumpul kan, bicara tentang kesenian. Aku cuma dengar apa ini yang dibicarakan. Akhirnya aku dibawa di Dazal, bawa ke tempat Pak Edi Sunarso. Di situ cerita-cerita lagi, Pak Edi kayak gitu orangnya. Padahal dia tahu. Kata Dazal, ini adik dari Padang, udah diisi juga. Semester berapa? Baru semester 1, Pak. Aku masih ingat tuh Pak Edi cerita itu. Bagaimana dia di India, terus bagaimana dia bikin monumen di Jakarta, bagaimana hubungannya sama Pak Karno. Bu Kustiah itu kan masih hidup waktu itu, dia bikinkan tehnya. Terus sebelahnya kan ada Pak Andrio, dibawa ke situ juga. Nah, itu kan abstrak semua, kayak Nirmana itu. Aku tanya, Pak, ini lukisan Pak? Iya. Mikir, kok kayak Nirmana itu kan, awal-awal itu kan Nirmana itu. Terus dia cerita tentang bagaimana dia berkarya. Ternyata dulu karyanya kan ada figurnya. Jadi itu yang berpengaruh. Ini aku pengen tahu tentang abstrak itu seperti apa sih. Sampai akhirnya aku setelah lukis 4 itu, lukis 5, lukis 4 kan berhenti itu, tapi tetap berkarya di rumah beberapa kali. Akhirnya tahun besoknya masuk kuliah lagi. Itu makanya aku lambat itu. Oh ya, teman-teman kan sudah selesai dia. Aku masih lukis 5, lukis 6. Sampai ke karya yang arahnya abstrak itu. Tapi dulu masih ada figurnya sedikit ya. Ada yang mulutnya terbuka atau wajah matanya agak keluar gitu. Karena waktu itu rasanya aku agak terpengaruh dengan ini ya, di Jogja. Karena menurutku itu tergantung pribadi kita di situ. Maksudnya kamu mau pilihan ke sini atau ke sini, dan jaraknya sangat tipis sekali itu. Jadi ada yang bertolak belakang itu, karena otomatis latar belakang dari Padang, dari kampung dengan yang didapat di Jogja itu kan jauh berbeda. Nah, jadi ada tarik menariknya di situ.
Nah, itu yang sangat berpengaruh untuk berkarya waktu itu. Dengan abstrak itu ditambah sama aku sering lihat Pak Fajar ngajar apa. Karena Pak Fajar kalau ngajar dia, konsep itu nggak penting, yang penting kamu karyamu apik dulu gitu ya kan. Wah, ini kan artistik ini. Paling bingung itu dengarnya artistik yang mana ya. Rata-rata dosen senior kan kayak gitu kalau di Jogja. Wah, ini karyamu bagus ini. Kadang-kadang kalau Agus Kamal, wah ini dibilang bagus sama dia. Nah, itu kan bisa dipotong aja di sini. Yang lainnya nggak ada itu. Kalau lihat senior itu dibahas karyanya, kadang yang dibilang cuma sedikit, wah ini apik nih. Padahal itu kan panas hatinya itu ya. Masa 2 meter terus yang bagusnya cuma segitu. Secara tema-tema biasanya yang diangkat. Jadi ada tema yang aku angkat biasanya itu di awal-awal itu kengerianku sendiri, maksudnya rasa ngeri yang ada di aku itu yang sering muncul di situ, yang sangat berpengaruh. Karena menurutku batasnya itu sangat tipis sekali gitu. Jadi 2 itu yang sering berpengaruh. Kengerian soal apa? Jadi masalah norma segala macam, masalah mimpi untuk kedepannya kita seperti apa. Itu yang ngeri. Sampai itu tuh adikku yang perempuan pun kuliahnya aku bawa ke Jogja. Kenapa? Karena menurutku aku agak susah untuk mengendalikan itu. Ya biasalah kalau misalnya, apalagi aku ikut Mapala ya. Ya kalau Jogja, Jakarta atau di mana di kota-kota besar kan biasalah itu masalah minum segala macam. Perempuan, tapi aku paling takut sama perempuan itu. Kalau yang lain mungkin nggak masalah, tapi yang satu itu sangat takut aku, yang perempuan. Jadi akhirnya adikku aku bawa ke situ. Jadi kalau adikku ada, aku harus pulang dengan tidak boleh istilahnya mabuk lah gitu. Jadi aku setiap hari harus pulang. Biasanya enggak. Tempat siapa, udah. Kalau asik happy sana, udah tidur sana aja. Nah, jarang pulang. Nah, waktu itu yang sering berpengaruh itu. Sampai adikku kan datang tahun 2000-an itu. 2000-an. Nah, terus itu kan masih terus berlanjut. Nah, ketika berumah tangga itu sudah agak berbeda sedikit. 2005. Lebih bagaimana tema-tema ini? 2005 warna-warnanya juga sudah mulai agak cerah itu. Tapi kalau sebelum itu kan agak banyak coklat, hitam. Dan kurasa teman-temanku waktu itu banyak warnanya itu. Iya. Nah, tapi setelah berumah tangga itu agak berubah sedikit. Jadi ada sebuah spontanitas. Tapi setelah aku S2, kan itu aku mengangkat lapau. Lapau itu kan memang aku punya warung kopi itu. Istilahnya kalau di Padang kan lapau. Ternyata dalam berkarya ini yang sangat menurutku itu mempengaruhiku. Karena di lapau itu, aku tidur di lapau itu dari kecil. Ini ke bapakku ada itu saksinya itu. Sebelum SD aku sudah tidur sama orang-orang yang lebih besar dari aku di lapau itu, sama bapak. Nah, di lapau itu kan pemuda-pemuda, ada yang sopir segala macam. Nah, kalau di Minang ini kan tidak ada yang tidur di rumah. Yang laki-laki itu tidak ada yang tidur di rumah. Ya, dia tidurnya di surau. Kalau tidak di surau itu ada rumah. Misalnya rumah ini anak-anak pada sudah merantau, tinggal kosong atau tinggal ibunya sendiri. Nah, kita sama aja menemani ibu itu yang sudah tua.
Nah, kita rame-rame. Nah, itu masih satu kampung itu kan masih pemilih, kita tahu. Jadi aku dari kecil dengan budaya seperti itu. Nah, hidup di Lapau. Jadi di Lapau itu membantu ibu. Aku tidak pernah dipaksa untuk membantu apa. Tapi karena setiap hari di Lapau kayak gitu, segala informasi kan aku dengar dari kecil itu. Tapi memang dari sopir, dari tamu yang datang, misalnya yang dari merantau, orang yang dari sawah. Karena kalau kayak jam-jam kayak segini, orang sudah ke Lapau nih. Ya, pagi subuh itu bapak kan sudah bangun tuh. Sebelum waktu subuh sudah bangun masak air. Itu habis subuhan itu orang sudah ke Lapau minum. Padahal itu minumnya kopi pahit sama teh pahit itu. Dulu harganya cuma teh itu 50 rupiah. Kopi itu 100 yang kopi pahit. Itu duduknya dari jam 5 itu sampai jam 7 itu setengah 7. Makan goreng pisang satu. Nah, jadi di Lapau itu segalanya itu masuk sana. Masalah adat, masalah agama, masalah politik. Pokoknya itu kan masuk di Lapau setiap pagi update. Ada status. Iya, setiap hari itu. Itu pagi, siang, malam itu. Jadi sering sekali lah aku mendengar itu. Jadi karakter orang di Lapau bagaimana? Nah, kan macam-macam itu. Jadi tata krama kalau di kampung itu kan masih ada itu. Tata kramanya masuk Lapau, dia harus duduk di mana, tahu dia itu. Kalau nanti ada mertuanya masuk, ya dia duduknya di mana, nggak mau dia sembarangan. Tapi di Lapau itu ada apapun di Amerika itu dibahas dia itu. Padahal dia sekolah SD aja enggak itu. Kalau di Lapau dia tahu, serba tahu orang di Lapau. Dia punya apa? Kesimpulan sendiri dia. Imajinasinya sendiri, spontanitas dia itu lebih banyak di Lapau karena orang kan ngomong, kita ngomong, terus dia cuma mendengar aja itu. Kadang pas waktunya dia bisa masuk, dia masuk. Dah, jadi 3, 4. Ya sama lah kayak di Jawa juga, tapi ada bantahan-bantahannya segala macamnya. Cuma mungkin budayanya agak berbeda sedikit mungkin ya. Karena kalau di sini pagi subuh sudah ada, terus siang, sore sampai malam. Terus permainan di Lapau. Cuma tempatku nggak ada karena bapak nggak boleh dia main domino atau pakai kartu itu, walaupun tidak judi itu pun tidak boleh sama bapak. Nah itu tuh yang terakhir yang agak berpengaruh ke karya. Karena menurutku aku berkarya itu apa yang kurasakan itu tidak lepas dari lingkunganku semuanya. Yang kita rasakan sekarang besok belum beda kan. Yang tadi kan juga berbeda. Jadi aku hanya menangkap itu. Itu yang sampai sekarang. Itu yang sampai sekarang. Dan itu masih tetap 2 dimensi. Ada keinginan untuk keluar dari itu, tapi kayaknya ini butuh. Kalau aku prinsipnya gini. Kalau itu belum mentok, belum sampai ini, karena menurutku perubahan itu dia berubah dengan ketika sudah selesai itu, dia pasti ingin berubah. Kayaknya ini belum selesai. Iya, bagaimana sudah berapa kali aku coba nggak bisa itu untuk berubah, karena kayaknya prinsipku kayak gitu. Ini nanti akan ada, pasti adalah perubahannya. Dari kemarin dengan sekarang aja sudah berubah. Jadi di karya ada beberapa karya mungkin yang agak berbeda ya. Nah, kalau karya seperti itu kayak. Secara teknik? Hah? Secara teknis? Secara teknis aku tidak terlalu apa dengan teknis, karena Terlalu mengeksplor di sini.
Enggak, maksudku teknis itu dia sangat berhubungan dengan rasa tadi. Nah, ketika dia yang ingin kita ungkapkan itu sudah tidak cocok dengan teknisnya, pasti dia mencari sesuatu yang baru. Jadi teknis, maksudku aku bebas saja dengan teknis, tidak mematok harus ini. Dan juga gaya pun aku tidak mematok apapun gayanya nanti ya terserah. Karena menurutku sudah gaya itu bukan persoalan, atau teknis itu bukan persoalan di senimannya, tapi itu prosesnya itu. Prosesnya deh. Proses berkaryanya gimana? Saya kayak mau ada kanvas kosong ini gitu. Ya. Itu startnya biasanya dari mana? Aku kalau ada kanvas kosong, startnya aku dari rasa dulu. Karena menurutku rasa itu ya, mungkin orang berpikiran mungkin pikiran yang penting ya. Tapi menurutku rasa dulu yang penting. Kenapa rasa? Karena dari rasa itu aku bisa memikirkannya gitu. Nah, kalau dalam berkarya, ini yang aku pribadi alami kayak gitu. Jadi aku yang paling sulit itu memulainya, harus mulai di mana? Ketika sudah dapat semangatnya itu, aku mulai, tapi aku nggak tahu itu mulainya dari mana itu. Yang penting pas mulai itu dia sudah mulai dari pinggir atau dari tengah. Biasanya kalau sudah mulai ada, karena aku proses berkarya dari masang ini, mendasari. Karena aku beli kanvas yang sudah jadi itu, tetap aja aku harus lapis lagi dulu. Maksudnya kok nggak srek aku ya langsung melukis itu. Biasanya kayak gitu. Jadi dari itu rasa, terus mau seperti ide apa gitu, dan terus langsung melukis. Tidak di sketch dulu atau apa? Ya, aku tidak ada bikin sketchnya. Tapi nanti kalau aku rasa aku tidak suka, ya aku hapus. Maksudnya aku blok atau aku hapus. Tapi itu karya. Maksudnya bukan aku hilangkan. Ketika aku hapus itu udah karyaku. Karena kita bebas kan. Jadi satu karya itu, aku tidak bisa mematok itu selesai 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Rasanya bagaimana ketika memutuskan itu selesai biasanya bagaimana? Udah nih, ya, selesai nih karya gitu. Iya, kalau prosesku selama ini, aku sudah mulai karya, karena itu aku sudah tidak mood lagi, kan berhenti. Itu yang berhenti hanya kuas. Tapi yang ini nggak berhenti, maksudnya kadang dari rumah kan aku sudah nggak mood lagi, tapi mau melukis lagi nggak bisa itu. Nah, aku jalan keluar, paling aku ke Malioboro atau kemana. Itu pertengahan jalan kalau terasa lagi aku pulang aja itu. Nggak jadi aku pulang. Jadi kalau barangnya start dari rasa, tadi bilang dari rasa, ya. Startnya gitu. Aku yakin finishnya dari juga rasa gitu. Dari rasa. Gitu. Iya, finishnya aku rasa sudah oke. Walaupun menurut pikiranku, wah ini komposisinya nggak pas atau apa kan. Tapi rasanya udah aku selesaikan. Iya, ini karya ini sudah selesai dengan komposisi yang mungkin kalau menurut yang sudah dipelajari, oh ini komposisinya kurang oke kayaknya. Tapi menurutku itu sudah oke, ya udah. Tapi tetap aja itu ada akademis itu nggak bisa dihilangkan. Maksudnya ketika itu aku ambil itu sudah finish dengan kesadaran ini komposisinya memang belum oke, dan aku sebetulnya kalau mau diperbaiki kan bisa aja. Nah, aku kalau mau perbaiki tak perbaiki, kalau enggak ya sudah oke. Gimana? Azan
azan ya. Masalah terakhir. Nah, masalah ini kalau masalah pandangan Ibrahim yang dari Jogja ke Padang, situasi di Padang gimana? Oh itu. Apa tadi? Suasana kondisi seni rupa di Padang, Sumatera Barat ini. Oh ya, sama di Jogja ya. Iya. Kalau mungkin lebih fokus di. Iya, tunggu sebentar ya, ini azan ya. Biar bisa minum juga. Kalau menggambarkan bahwa si menantu melihat keluar rumah itu mau cari nafkah atau segala ini. macam. Nah, si yang punya rumah misalnya kamu adik istriku duduknya sama melihat ke sini itu ke dalam dia itu melihat yang kurang di rumah itu apa gitu loh. Misalnya ada perselisihan atau apa yang perlu, jadi dia sikapnya itu sebetulnya untuk menyelesaikan keponakannya atau segala macam itu masalah pusaka. Nah itu kalau kita yang menantu, kita urusan kita untuk mencari nafkah dengan untuk anak. Jadi kalau anak ya, tapi nanti kalau di rumah saudara kita yang perempuan, kita juga jadi mamaknya di situ. Nah kita yang duduk di atas lagi. Kayak gitu. Itu masih terpakai di warung, di lapau itu dan di rumah. Jadi itu memang budaya itu. Sekarang sudah mulai ini. Karena aku dari kecil itu sampai sekarang ibuku masih punya warung kopi. Itu berbeda. Sekarang tidak ada lagi yang tidur di warung. Tidak ada lagi. Ya semuanya berubah. Sudah berubah itu. Ya sudah ada yang tidur di rumah. Nah, ini kan persoalannya berbeda. Sudah sangat berbeda itu. Jadi menurutku kalau untuk masalah tradisi-tradisi yang dibicarakan di warung itu, kayaknya secara nggak sengaja aku sudah sekolah dari kecil itu. Nah, jadi apa yang ada di situ dengan apa yang kupelajari di rantau sama yang di kampus itu menjadi satu itu. Itu yang menjadi cara pandangku dari situ untuk berkarya. Jadi terusin lagi. Jadi menariknya ini suasana lapau yang itu kan yang Ibrahim itu kan masa dia kecil atau apa gitu. Nah ternyata sekarang itu mengalami perubahan kehidupan di lapau gitu loh. Jadi konteksnya sekarang itu ada perubahan gitu loh. Nah jadi kan lebih menarik konteks zaman dulu dengan zaman sekarang itu. Dalam karya itu ketika pengen tentang lapau itu dari pengalaman gitu di konteks yang ada sekarang. Iya. Jadi lapau itu banyak perubahannya dari yang aku kecil sampai sekarang itu. Walaupun lapaunya masih ada, lapaunya kan masih tetap. Ibuku masih jualan di situ. Suasananya berbeda. Tapi suasananya sudah berbeda. Sudah mungkin juga karena aku dari kecil dulu aku hanya mendengarkan di situ. Sampai sekarang aku tidak hanya mendengarkan, ikut berbicara di dalam lapau. Jadi di lapau itu agak susah-susah apa ini. Kalau kita dari rantau, kalau aku dari Jogja misalnya, atau dari Jakarta, ditanya di lapau itu, gimana kabarnya Jogja? Ya baguslah, masih kayak yang dulu. Karena orang di lapau dia pasti mancing cerita itu. Kalau kita cerita banyak, nanti kita di CMS kan apa ya? Agak dicemooh. Jadi itu tipe masyarakat itu. Agak dicemooh. Alah, kayak kamu aja yang merantau tuh, si Anu tuh juga dari rantau katanya. Aku karena paham itu, jadi aku sudah bilang aku nggak mau cerita banyak itu. Kalau cerita kayak gini, ini kita sudah diinikan dia. Apa yang kamu bicarakan ini gitu. Karena orang di lapau dia tidak pernah ke Jakarta, tapi dia tahu Jakarta loh. Lebih tahu dari kita yang ke Jakarta dia. Ya. Nah,
Itu sangat spontan untuk ininya. Kita kan bicara siapa, bicara dia langsung nimbrung. Oh. Kalau diandaikan ke seni rupa, apakah seperti itu juga? Orang yang di Padang jauh lebih tahu tentang Jogja atau Bambu dibanding orang Padang yang merantau ke Padang. Jadi menurutku setiap karya seperti itu, bukan hanya orang di Padang, orang di Jogja pun atau di mana dia lebih tahu dengan karya dia. Tidak ada siapa yang kan kalau dibilang karya dia, apa lebih tahu lah aku dengan karya aku karena aku yang bikin katanya kan. Hah? Ya, menurutku di dalam seni rupa dipakai orang semuanya itu. Siapa yang bilang karya dia tidak tahu kan? Kalau dibilang karyanya apa, lebih tahu lah aku karya aku yang bikin katanya kan. Kan tidak ada karya yang jelek kan, seni rupa. Karya seni tidak ada yang jelek. Termasuk arus informasi misalnya. Hah? Bagaimana dengan arus informasi? Inilah yang bedanya di Jogja dengan di Padang. Di Jogja arus informasi, jadi real di situ. Ada arus informasi, kita tahu informasi, dan itu memang dilihat kebenarannya seperti apa. Kalau di Lapau ada informasi, itu dia pakai ininya sendiri, imajinasi dia sendiri untuk menerjemahkan itu. Jadi kalian dari satu headline, jadi mungkin dari baca koran cuma headline-nya terus ceritanya berkembang sendiri. Berkembang sendiri dia. Jadi dari si A, si B, si C nanti ada banyak cerita. Itu dia punya cerita lagi sendiri. Jadi menurutku ini ada seninya juga kalau di warung itu. Ini kan cerita sedikit, terus ngobrol dengan situ sedikit, ini sedikit. Nanti aku ambil kesimpulan, oh ini berarti jadinya kayak gini ya. Jadi itu bisa dilontarkan juga di warung. Wah, kalau aku mengalami pagi itu cerita yang pagi itu tidak diulang lagi siang. Berubah itu. Siang itu dengan sore sudah berubah lagi. Jangankan itu, ini kita dari bicara, misalnya dia nanya, kamu dari mana Anton? Dari sawah. Apa yang sawah? Ini padi dimakan tikus. Oh kasih racunnya itu, bagus. Datang lagi satu. Wah bukan itu, yang bagus tuh racunnya ini. Nah, kamu taruh dari mana? Situ yang makai kemarin, ya kan? Udah dia nggak jawab. Dari itu, kan dari Hama tadi. Terus tahu-tahu kan ada berita, ini kok Amerika ini kayaknya lagi krisis nih. Dari pupuk bisa berubah ini cerita tentang Amerika. Seperti itu nggak ada di konsep itu, maksudnya orang masuk Lapau itu nggak ada dia dari rumah itu. Nanti aku di Lapau akan membicarakan ini, nggak ada itu. Jadi itu nggak pernah terkonsep dia. Berkembang terus. Jangankan dari pagi sampai siang itu ya. Pagi itu aja itu sudah banyak. Nanti ada lagi masalah agama misalnya kan, yang dibahas dia. Wah ini pengajian ini di warung di surau itu tadi itu kurang. Alah itu ustadznya itu kurang sip itu katanya kan. Jadi itu macam-macam. Ada yang masalah adat istiadat. Jadi orang sebelum pergi ke kerapatan adat itu, dia singgah di warung dulu. Karena itu ditanya sama ibuku, mak atau ini mau kemana? Ke kan, ada apa? Ini membicarakan si Anu itu sudah melanggar adat. Melanggar adat gimana tuh? Dia gini. Ya, diceritakan tentang masalah adat sama dia. Nanti dia kan pergi tuh, habis minum, pergi ke ikan itu. Nanti pulangnya dia mampir lagi. Nanti ada lagi informasi baru. Oh si itu tuh dia dijatuhi hukuman nanti kalau ada acara mantenan apa-apa dia keluarga besar dia itu nggak diikutkan karena sudah melanggar adat misalnya. Nah, itu. Terus ini Bang, Padang Panjang ini kan katakanlah sebagai daerah Serambi Mekah. Keseni rupanya juga ada pengaruh.
Ada, menurutku ada, karena di sini di Padang Panjang ini kan dekat dengan kayu tanam itu. Kayu tanam itu kayu tanam itu. INS itu kan sekolah yang lebih pertama itu untuk seni rupa ya. Sebelum ada yang lain asli apa itu lebih pertama itu. MSPI itu. Nah, jadi itu basicnya kan Islami. Karena kalau bicara Minangkabau itu pasti harus bicara Islami, karena memang di masyarakat budayanya itu ada besan di sarak-sarak, besan di Kitabullah itu sudah tidak bisa dipisahkan itu. Sampai sekarang dia masih tetap itu. Jadi berkesenian di Minang itu tidak bisa dilepaskan dengan Islam. Nah, nafasnya tetap ada Islamnya. Dan aku juga nggak tahu, itu juga mempengaruhi aku untuk berkarya abstrak, nggak tahu aku ya. Nah, tapi bisa jadi itu ada pengaruhnya mungkin gitu. Karena itu tuh sangat kuat untuk di Minang dari zaman ya, dulu ya sampai sekarang. Nah, tapi di tahun-tahun mungkin aku ke Jogja 90 di atas 96 lah mungkin ya. Nah, ini kan karena seniman-senimannya sudah berkembang. Nah, itu kan agak bergeser sedikit. Maksudnya tidak sekaku dulu. Ya harus, kalau yang sebelum itu kan masih lihat itu seniman-seniman dari Padang itu kaligrafi. Saiful Adnan, Yatman Amir, Drabuana, terakhir itu Zulkarnaini. Tapi Zulkarnaini dia sudah berubah akhirnya. Karena dia kaligrafinya itu hanya ekspresi dia katanya. Bukan dia mengangkat kaligrafinya. Nah, itu tuh yang ada perubahannya. Tapi sampai di sini itu masih tetap ada. Maksudnya di Padang tidak bisa sevulgar di Jogja. Anatomis aja, untuk anatomis perempuan kita bikin karya itu bisa aja di sini dibilang porno ya. Yang di Jogja itu porno, pemikiran orang sudah beda, di Padang Panjang masih tetap. Jadi tidak bisa sebebas di Jogja, tidak bisa. Sama dengan di Aceh mungkin lebih parah lagi mungkin. Teman-teman di Aceh itu bilang dia nggak bisa melukis sembarangan. Tapi ya itulah salah satu yang membedakan Jogja dengan di Padang. Jadi kalau kita mau lihat karya-karya teman-teman di Padang, kita juga harus lihat itunya. Backgroundnya ini seperti apa. Iya. Jadi walaupun ada pengaruh dari Jogja, yang basicnya di sini tidak bisa dihilangkan ini. Nah, itu makanya sampai di Jogja kan ada perubahan karya teman-teman itu. Nah, aku rasa itu agak ada pengaruh ini, pengaruh budaya ketika kita terkungkung di sini seperti apa, terus keluar lepas, ya itu ada perubahannya. Karena kungkungannya bukan kungkungan yang kayak di Aceh mungkin ya. Jadi dia tidak terkungkung dengan kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi tidak boleh itu sudah tertanamkan di sini. Dia bukan di aturan yang ditulis lagi. Ya. Jadi bagian kehidupan. Jadi di Lapo yang dibangun itu kesadaran itu tadi. Lebih kesadaran yang dibangun di Lapo. Jadi rasanya itu, dari rasa itu membangun kesadarannya. Dari rasa itu dibangun kesadarannya. Nah, baru dia bisa ngambil satu kesimpulan seperti apa. Itu makanya dia kalau duduk harus lihat dulu. Saya mau duduk di mana ini? Saya bisa masuk atau tidak? Dia lihat. Minum itu lebih banyak minum teh pahit sama kopi pahit. Itu yang muda-muda yang paling yang minum yang manis. Ya. Sepahit itu. Iya.
Ya. Tapi ya itulah, kalau kurasa pengaruh apa? Pengaruh budaya, basic budaya yang dari teman-teman yang ada di Jogja, yang orang Minang yang ke Jogja, dengan yang ke Padang, dengan yang ke Jogja balik lagi ke Padang, itu berbeda itu ini. Ada pergeserannya, ada pergeserannya. Oh, perkembangan seni rupa di sini bagaimana kalau dilihat? Kalau menurutku perkembangannya cukup bagus, perkembangan karya di sini. Yang tidak bagus itu di sini untuk event pameran itu jarang. Mereka berkarya, tapi ini tidak dipamerkan. Nah, ini yang kadang mempengaruhi psikologi teman-teman di sini. Kalau dipamerkan, persoalannya banyak itu. Ngurus tempat susah. Kadang ngurus tempat susah. Sudahlah bisa ngurus tempat, biaya nanti bermasalah. Jadi kalau di Jogja setiap minggu atau di Jakarta setiap minggu ada pameran, di sini mungkin sebulan aja belum tentu ada pameran satu. Kemarin di Jogja malam minggu tuh bisa 3 buah pembukaan. Iya, kalau lagi ramai. Iya. Apalagi sebelum puasa biasanya. Iya. Bisa barengan. Kayak Abjad semua buka itu. Ini di sini itu yang susah untuk menghidupkannya. Permasalahannya juga itu ya, ruangnya kurang apa ya? Galeri. Ruang juga, ruang itu kurang. Ada mungkin Fadlizon ya sekarang yang baru. Terus di sini kita ada sedikit berbeda dengan teman-teman yang di Jogja. Karena aku di Jogja ya, Jakarta aku nggak tahu sama Bandung ya. Kalau di Jogja, pusing di rumah kita keluar, itu pusing kita hilang. Kenapa? Karena di luar teman kita semua. Kita bisa bicara tentang kesenian. Apa yang menjadi persoalan kita, kadang di luar kita dapat jalan keluarnya seperti apa. Kayaknya di Jogja aku jarang yang tidak membicarakan kesenian. Ketemu teman, pasti kita membicarakan tentang karya. Nanya, karyamu gimana sekarang, yang baru apa, bagaimana. Kalau di sini tidak, masih menahan-nahan itu. Maksudnya kadang di kampus pun aku jarang yang membicarakan tentang berkesenian. Nah, itu satu lagi yang datang ke Padang. Ada beberapa orang saja yang bisa diajak ngobrol tentang berkarya. Apalagi dulu mungkin lebih tidak lagi ya. Tapi ketika tahun 2000-an kayaknya itu ada perubahan. Jadi sudah membaur yang tua-tua dengan yang muda-muda. Udah ada diskusi. Jadi, tapi itulah Padang. Padang Panjang, Padang. Ya. Walaupun mereka ada yang mau diomongkan tadi itu, memang susah keluarnya. Termasuk untuk keluar juga. Keluar rumah. Iya, agak susah. Kecuali yang sudah di Jawa, dia sudah dapat ini yang baru ya. Itu tadi kan bisa kita lihat itu dari persoalan warung tadi saja, dari budaya itu. Memang tidak gampang untuk dari tradisi lapau itu sendiri akhirnya orang ketika mau bicara sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Tapi di lapau itu mereka sebetulnya banyak cerita yang diceritakan itu. Jadi sebenarnya bisa diterapkan di seniman ya gitu ya? Bisa. Ngobrol gitu ya. Itu makanya ketika mereka ke Jogja kan banyak yang diceritakan mereka itu. Itu akhirnya karya Pak dari Minang itu kan beragam dia. Kenapa? Karena itu lepas kan. Sampai di situ karena setidaknya kita ketemu kayak gini. Udahlah apa yang aku ceritakan. Setidaknya di situ belum pernah mengalami itu. Jadi aku masih yakin aku bercerita pastilah didengarkan. Tapi kalau sama-sama ini
Alah, aku sudah balik di situ, apalagi yang kamu ceritakan sudah tahu katanya kan. Jadi ada semacam apa, perasaan kayak gitu, kemungkinan menurutku kayak gitu. Jadi di sini itu yang nggak payah dikeluarkan. Itu buktinya kita ketika keluar Rianto misalnya, sampai di Jogja dia sudah sibuk dia kan. Si Romi, apa teman-teman yang memang ketika keluar itu dia semua keluar. Tapi kalau di dalam tetap aja dia tetap agak. Itu juga jadi salah satu masalah teman-teman seniman di sini untuk berkembang ya, karena akhirnya tidak pernah ada diskusi, jarang sekali ada diskusi soal karya. Jarang. Jadi ideku kemarin kan gitu. Aku misalnya di kampus isi Padang Panjang, UNP, Taman Budaya, Fadlizon, Bukit Tinggi, misalnya. Ada 5 tempatnya. Itu kalau satu tempat 1 tahun itu ada event agak 4 pameran. Kalau 5 sudah 20 setahun. Taruhlah bisa 2 kali sebulan ya. 2 kali sebulan untuk lihat pameran. Ketika itu sering dilakukan, kita kan pasti sering untuk membicarakan tentang berkarya. Kalau ke itu sendiri, kalau misalnya ada pameran gitu ya, dan pembukaan pameran, datang itu, biasanya prosesnya seperti apa? Datang, lihat apa, ya membicarakan tentang karya. Gitu. Ada itu beberapa yang membicarakan tentang karya, dialog tentang karya. Tapi karena jaraknya agak lama, itu yang bikin. Maksudku kalau di Jogja, kita lihat pameran, si A pameran kita lihat, wah kita pulang itu membawa, aku juga harus bikin pameran, atau aku harus juga ada pameran. Kalau di sini karena lama akhirnya dia ada mikiran untuk bikin pameran, akhirnya aduh susah, enggak usah aja lah. Kalau semangat kompetisinya hilang. Kalau cara itu, kalau produktivitasnya gimana? Kalau produktivitasnya menurut sendiri, apakah itu berkarya itu menjadi kayak apa sehari-hari gitu kalau misalnya kerja keras di sini rata-rata masih bekerja ya? Iya. Tidak bisa hidup itu ya. Pulang kerja, rutin, berkarya atau berkarya kalau ada pameran aja? Enggak, kalau di sini ada itu beberapa, tapi banyak juga di antara teman-teman dia memang berkarya. Berkarya, walaupun itu sulit untuk pameran dan menjual ya. Aku juga salut dengan teman-teman kayak di Padang seperti itu. Di sini mahasiswa juga ada yang kayak gitu. Dia berkarya, tapi susah untuk pameran atau apa. Tapi ketika aku masuk di kampus, aku sebetulnya di kampus tidak mengajarkan bagaimana melukis. Tapi aku lebih ke mengajarkan bagaimana mental seorang yang berkarya. Jadi aku lebih ke situ. Karena kalau diajarkan melukis mentalnya enggak ada. Karena yang di sini yang aku perlukan kayaknya itu cuma mentalnya. Kalau dia punya mental untuk berkarya, dia bisa berkembang. Karena perkembangan karya itu kan tergantung orangnya. Karena pengalaman pribadi itu nggak bisa dihilangkan dari karya kan. Nah, bagaimana untuk menggali itu pengalaman dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, untuk menjadi sebuah karya. Tapi memang sudah aku coba, memang agak sulit. Tapi ada beberapa yang bisa. Di sini karena sama kayak di Jogja, kita kalau lukis itu kan keluar, ujian juga keluar, bisa ke danau, sudah ke danau Sengkarak atau ke Maninjau. Kalau aku kan tiap hari itu lewat Sengkarak itu, pinggir danau, bagus. Maksudnya agak capek, kita bisa berhenti di pinggir, minum kopi, rokok di pinggir danau.
terus lanjut ke sini lagi, itu 1,5 jam dari tempatku ke sini. Itu bisa tiap hari ya. Cuma karena keseringan, kadang ngantuk itu di pinggir danau itu, karena itu ada 1/2 jaman itu pinggir danau. Ya. Jadi menurutku memang di Padang harus ada lebih diperhatikan tentang berkesenian itu, masalah tempat, terutama untuk membina mental teman-teman yang di sini, untuk karena menurutku mentalnya sudah ada untuk tetap berkarya itu sudah ada. Ya, jadi kita mungkin sama mengetahui adanya stres, adanya seniman, adanya penulis. Kalau itu gimana di sini penulis atau apalah? Kalau penulis itu teman-teman di sini kurang itu ya. Misalnya kayak Dio, Anton dia sudah ke Jogja lagi. Karena memang untuk di Sumatera Barat itu berkesenian itu tidak menjanjikan, tidak bisa untuk kebutuhan sendiri-sendiri. Karena aku dulu awal di sini 2006 ketika aku memutuskan untuk ngajar, aku jadi sopir travel, aku nanam berkebun itu untuk berkarya. Maksudnya aku sopir travel Padang Bukit Tinggi, duitnya untuk beli kampas untuk berkarya di rumah. Yang ngajar buat keluarga. Ya, karena istriku juga ngajar. Karena menurutku kalau aku sudah memutuskan untuk di sini, untuk menjual karya itu kan ya terjual syukur, tidak ya yang penting berusaha kan cuma itu. Tapi itu ternyata bisa juga, maksudnya tergantung hubungan keluar ya. Wah, ini ternyata lama juga ini ngomongnya. Dan terakhir aja dari Gablas itu. What? Iya. Iya. Dari Bang Ibrahim, apa semacam meminta sebuah pandangan atau kritik atau masukan terhadap galeri nasional apapun itu yang berhubungan dengan seni rupa Tentang seni rupa ya, Kalnas. Menurutku gini, seni itu kan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat kita ya, dari kehidupan kita, bukan masyarakat kehidupan. Karena menurutku kita itu sudah dibesarkan dengan seni. Kenapa dibesarkan dengan seni? Itu ada 300 lebih ya budaya kita yang berbeda-beda seluruh Indonesia. Itu kan berbeda-beda, itu kan luar biasa itu. Dan kita akan maju dengan berkesenian, tapi pemerintah kita tidak pernah melihat itu kayaknya. Tapi dia sering melihat ke luar negeri seperti itu. Ketika dilihat di tempat orang lain kan, bagaimana sebuah galeri, museum itu didanai dengan begitu banyak, itu kan mendatangkan berapa seluruh dunia orang nonton ke sana kan. Tapi kenapa kita nggak pernah berpikir untuk itu? Sementara kita punya budaya yang luar biasa. Kan luar biasa itu. Maksudnya kesenian tradisi kita aja itu banyak orang yang pengen tahu. Aku kuliah S2 di Jogja kemarin. Ada yang dari Amerika itu si Vin. Aku tanya ke dia, Vin, kamu ngambil apa di sini? Seni lukis. S2 loh dari Amerika. S1-mu apa? Aku nanya, aku pengen tahu dulu S1-nya apa. Ternyata seni rupa, lukis. Aku tanya ke dia, itu di dalam kelas itu, kenapa kamu ambil S2 di sini lukis? Makanya kenapa katanya? Maestro lukis dunia kata orang itu di tempatmu. Kan di Amerika. Museum dikunjungi orang dunia, yang kunjungi itu di tempatmu. Indonesia aja senimannya nggak ada yang diakui. Bilangnya, kamu ambil S2 di sini. Bilang dia apa? Apa yang menarik buatmu di Indonesia? Ada yang di lapisan bawah katanya, itu yang sangat menarik. Apa itu? Tradisimu luar biasa katanya. Kenapa dengan tradisiku? Itu sejarahnya jelas. Kamu di Indonesia dari kecil itu sudah tahu agamamu apa kan? Kalau aku tidak tahu, aku sudah segini baru aku memilih katanya. Tapi di Indonesia
Kamu baru lahir aja sudah ada itu. Walaupun berbeda-beda itu sudah ada. Walaupun tidak ada. Berarti itu kan kesenian kita ini luar biasa. Terus konsep-konsep barat pun diadu dengan konsep berkesenian tradisi kita itu tidak kalah. Ketika orang heboh tentang kontemporer kebaruan saja, di Minangkabau itu sudah lama itu ditaruh bahasanya. Jadi di Minangkabau itu ada sekali ayah gadang, sekali tepian berubah. Itu sudah disadari dari nenek moyang dulu. Bahasan perubahan itu ada. Ketika air besar, itu pasti ada perubahan. Pinggirnya itu pasti berubah. Walaupun dia tetap sebagai pinggir. Jadi ada peribahasanya di Minang itu. Kalau adat itu dipakai baru, baju dipakai usang. Jadi budaya itu kalau terus dipakai, dijalankan, itu dia menjadi kebaruan terus. Tapi kalau yang namanya pakaian, benda itu kan jadi usang. Itu belum ada kontemporer, sudah ada itu kata-kata itu. Aku cari-cari itu memang luar biasa. Nggak tahu kita yang bikinnya siapa dulu. Tahun berapa itu dibikin? Hah? Jadi itu makanya ketika S2 aku tanya Pak Broto, Pak ini teori ini penting enggak Pak? Ya udah, ini pokoknya untuk syarat aja lah katanya kan. Kenapa menurutku itu baru Minang loh. Karena yang aku tahu karena aku lahir di Minang. Belum lagi yang lain. Jawa, Batak, Bali, segala macam pastilah ada itu. Amo limo aja itu gimana itu? Dari Jawa bisa kan luar biasa itu. Jadi menurutku mungkin galeri nasional untuk seni rupa. Aku rasa orang galeri nasional tahulah untuk profesionalnya seperti apa ya. Nah, kita kan perlu galeri yang betul-betul luar biasa. Maksudnya orang di galeri nasional tahulah itu galeri itu yang bagus itu kayak apa. Karena mereka pasti sering lihat kan. Hah? Tapi kenapa kita tidak pernah mengadakan perubahan untuk itu? Ada, tapi kan tidak terlalu. Nah, di samping galeri terus museum mungkin itu perlu. Karena kalau tidak di museum kan ya kita habis seperti itu aja, tidak ada perubahan. Karena seni rupa di Indonesia menurut orang itu hanya untuk pelengkap aja. Iya kan? Sambilan. Hah? Sambilan. Sambilan, tapi dia nggak tahu perubahan apa yang dibawa dari seni rupa kan sebetulnya nggak disadari itu. Walaupun kita sadar ya. Kita lihat teknologi semuanya itu seni rupa. Kan ada juga seni rupanya. Menurutku mungkin Galnas untuk kedepannya ya itu yang lebih ditingkatkan kualitasnya untuk pameran segala macam. Karena seni rupa Indonesia kita itu kan bukan hanya di Jawa. Nah daerah-daerah, apalagi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu punya Papua, itu punya yang berbeda itu. Kalau itu bisa di mix sama Galnas, kurasa itu luar biasa. Karena setiap ada event pameran, taruhlah bukan barangnya yang kita koleksi ya, fotonya aja kita koleksi itu perjalanan 50 tahun kan, karya-karya setiap daerah ini ada, itu kan luar biasa itu. Karena kita tahu perkembangannya, karena karya di Padang aja dari tahun 80-an dengan sekarang itu jauh bedanya. Dan itu nggak pernah terdokumentasi kan dengan bagus. Ini IFA kan sekarang ketika didokumentasikan itu kan nggak tahu ide siapa, itu ide yang luar biasa menurut gue. Iya. Ketika bikin jadwal ini pameran aja ya, peristiwa-peristiwa penting itu, kita nggak tahu perkembangan dari zaman Wakidi sampai sekarang. Karya ini bagaimana perkembangannya?
Itu kan juga bisa lihat perkembangan masyarakatnya seperti apa. Karena di zaman itu kekentalan tradisi dengan tradisi yang berkembang sekarang yang mulai agak lemah, nah, itu kan kelihatan di karya. Terus terang kalau karya aku di sini ketika dilihat abstrak itu orang pasti nggak tahu. Maksudnya dibilang dia anak-anak aja nih gampang nih bikinnya. Tapi bahasa yang dia pakai sehari-hari itu bahasa abstrak. Iya. Jadi ada bahasa di Padang itu, alun takilek lah takalam ya. Itu artinya apa ya? Hah? Jadi sebelum itu disampaikan dia sudah tahu gitu. Itu kan abstrak sebetulnya. Kita pikiran ada suhu apa? Anda belum menjawab, Anda belum bicara kayak gitu lah. Dia sudah tahu. Jadi kalau di Minang itu banyak abstraknya. Maksudnya kalau terkurung nak di luar, terhimpit nak di atas. Ada enggak itu terkurung di luar, terhimpit di atas? Itu kan abstrak gitu. Ya aku pikir itu kayak filsafatnya si terhimpit. Kalau di bawah itu terhimpit, kita sama kena jajah gitu. Kalau terhimpit di atas itu kayaknya misalnya udah kamu saya angkat jadi ketua, dia kan terbebani itu, tapi keputusan terserah kamu. Ini kamu yang ambil ininya ini. Menyikapi situasi. Iya, dia tidak bisa lepas dari itu. Dia terhimpit dengan bebannya, tapi dia bebas menentukan mau saya bawa kemana, mau saya apakan. Jadi ya, ada yang menurutku tradisi itu masih perlu kita gali lagi. Pengalamanku baru sampai segitu. Ya cuma itu yang bisa aku kasih tahu.